timnya Pak Anies itu semuanya dari satu kelompok agama saja kan, bahkan ceritanya dulu kalau jadi Mhm. gubernur DKI itu akan jadi suriah, akan jadi provinsi syariah kan. Lah ini kok ada seorang pendeta yang bisa tergabung dalam TGUPP, mungkin bisa cerita sedikit Pak Pendeta, Ya, bagaimana prosesnya, dan kemudian tentunya kita ingin tahu lebih jauh. Apakah memang Pak Anies itu seperti yang dikabarkan orang, intoleran, radikal, dan lain sebagainya? Silakan. ya, ya. Baik. Mula pertama, terima kasih Pak Indra untuk kesempatan saya boleh berdiskusi, sharing di hal laman TV ini. Jadi, saya kemudian tergabung di TGUPP itu memang tidak dari awal, oleh karena sebelumnya saya adalah salah satu ketua di PGIW DKI Jakarta. Jadi, setelah saya menyelesaikan tugas selama 2 periode, nah baru kemudian Pak Anies memanggil untuk bergabung di TGUPP. Pernah berdiskusi dan saya sudah mendapat satu pemahaman bahwa beliau adalah seorang yang sangat moderat dan cendekiawan intelektual yang rendah hati, bersahaja hidupnya. Namun kan kemudian ada stigma-stigma yang muncul. Nah, saya pun tidak pernah menanggapi, tapi ketika saya di TGUPP, saya melihat bahwa apa yang saya pikirkan di luar tim dulu, rupanya semakin dikuatkan gitu. Struktur operasional juga bukan Muslim, justru orang Katolik. Dan Oh, saya masih pendeta resmi. Jadi maksudnya masih menjalankan tugas, diangkat oleh Pak Anies sama-sama di tim, dan sebagai senior advisor di situ. Saya juga kaget gitu. Tapi saya bangga, jadi ini saja sudah membuktikan bahwa stigma beliau hanya memilih satu agama saja atau seagama itu sudah bisa terbantahkan gitu. Karena ya kami tim yang bisa akses berhubungan dengan beliau ternyata beragam-ragam dari sana, di TGUPP. Dan ini sebenarnya ada ilmunya dan Pak Anies belajar ini. Ini Governance Delivery Unit. Jadi yang kami lihat kemudian beberapa kepala daerah meniru apa yang dilakukan oleh Pak Anies untuk memperlancar pemerintahannya. Itu ya, kira-kira pengenalan awal. ya, menarik sekali ya. Jadi betul-betul di Ya, luar stigma yang dihembuskan di masyarakat, ternyata Pak Anies di DKI Jakarta itu timnya itu beragam, ya kan? Dan ya, itu diambil bukan berdasarkan agamanya, tapi ya berdasarkan betul. kemampuannya, ya kan? Dan ya, kalau masalah finansial udah terbukti lah Pak, Pak Anies tuh kepala daerah termiskin sepertinya kan, Ya, karena beliau memang memang tidak ngambil keuntungan kan gitu, jauh sama sekali gitu. dengan apa yang ini baru rame kan, pejabat-pejabat di Ya, pajak dan lain sebagainya, ya, beliau nggak punya betul. apa harta yang seperti itu ya. Jadi beliau juga menunjukkan, memberikan contoh kan bagaimana menjadi pejabat publik itu harus bersih. Secara nyata dari wujudnya memang beliau jelas bekerja, dari penghargaan-penghargaan yang beliau terima juga menunjukkan kalau betul-betul karyanya nyata ya. Dan bicara tentang Ya, narasi ini secara khusus, bahkan kalau kami yang Katolik nih Pak Pendeta, ya, kalau ya. beliau itu tidak punya kemampuan berkomunikasi yang baik, bernarasi, Mhm. Gereja Damai Kristus Mhm. UMB-nya nggak keluar tuh. Itu tidak terekspos sama sekali. Nah, saya melihat ada satu nilai yang lebih dari Pak Anies lagi, dia punya ketulusan. Jadi dia lakukan itu bukan karena apa itu dia apa itu istilahnya kalau yang sekarang itu pencitraan untuk Ya, pencitraan. bahkan ada Enggak. yang mengatakan sindrom Thanos. Ada yang bahkan mengatakan. Iya. Enggak, dia
saya kira dia seorang akademisi, dia udah nggak perlu lagi lah pencitraan. Dia mau bekerja untuk memang menghadirkan keadilan sosial untuk semua rakyat dan tagline-nya supaya masyarakatnya bahagia. Itu saya kira. Dan menariknya langkah yang diambil itu sangat humanis ya. Artinya kan beliau Ya, bisa aja, artinya pokoknya harus terbangun apapun, kalau nggak saya ya, gebuk. Kan bisa betul ya, apa ya, pelaksanaan sila keduanya, kemanusiaan yang adil dan beradabnya itu beliau betul, tunjukkan kan, demi betul. Ya, persatuan kan gitu. Jadi sila ketiganya muncul, keadilan sosial, sila pertamanya oh, dapat untuk orang bisa beribadah dapat, semua agama, ya, caranya sila musyawarah untuk keempatnya nah kan gitu. Itu dapat. jadi nggak usah bilang aku Pancasila, tapi beliau justru yang sudah Ya, melaksanakan sendiri, ya kan? Luar betul, biasa sekali. betul. Oke, Ya, jadi terima kasih Pak Pendeta sudah menjelaskan lebih detail supaya masyarakat lebih kenal lagi siapa sosok Pak Anies Baswedan yang selama ini ya, justru banyak berita-berita miring kan. Dan itu semua sudah ya, terbantahkan dari orang yang memang punya kepercayaan agama yang berbeda dengan Pak Anies, dengan orang ya. distigmakan kalau Pak Anies hanya mendukung satu pihak. Jadi betul-betul objektif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian, peace. Kami dari Lembaga Kajian Gerakan Politik Nasional SMPs People Action Center yang bernaung di bawah Rumah Benar atau Baitul Haq, Jakarta. Setelah mencermati perkembangan dinamika politik akhir-akhir ini, terutama yang menarik adalah terbentuknya koalisi perubahan dimotori oleh Partai Nasdem, PKS, Demokrat dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 akan datang. Sungguh sangat elegan, sehingga memancing perhatian masyarakat perpolitikan di Indonesia dan dunia internasional. Anies Baswedan dipilih oleh ketiga partai tersebut karena ia tokoh yang senantiasa membawa aroma perubahan, selalu bermuatan pesan-pesan moral perdamaian, yaitu membawakan tema pembaruan yang mencerahkan kehidupan berbangsa dan negara. Selalu taat azas, menjunjung tinggi pakem kehidupan berdemokrasi. Sungguh spektakuler. Kolaborasi tiga partai yang masing-masing punya identitas khas berkebangsaan, bernuansa nasionalis, agamis, mencerminkan keberagaman yang berkonvergensi, yaitu lazim disebut Bhinneka Tunggal Ika. Dinamakan koalisi perubahan sungguh sudah sangat tepat sebagai asosiasi tema restorasi yang pernah dikumandangkan Nasdem pada awal kelahirannya dulu. Koalisi perubahan lahir karena ada kesamaan visi memperbaiki kondisi kenegaraan yang dipandang mulai salah arah. Ada kesalahan-kesalahan fundamental dalam pengelolaan negara, maka diperlukan perubahan mendasar dipimpin oleh tokoh intelektual yang sudah teruji kemampuannya dengan karya-karya nyatanya, yaitu Anies Rashid Baswedan. Koalisi perubahan ini bisa kokoh dan solid karena memiliki fondasi yang kuat, yaitu kesamaan persepsi dalam membaca keadaan negara saat ini. Punya pandangan sama dalam memilih pemimpin. Disatukan dengan mengusung Anies Baswedan dinilai sebagai langkah strategis yang progresif, inovatif. Anies Baswedan berlatar belakang intelektual independen, bukan partisan. Warna politiknya tegak lurus dengan haluan negara NKRI. Netral, tidak menganut keberpihakan pada paham ekstrim atau kepada aliran ideologi tertentu. Basis jati dirinya adalah aktivis pergerakan pembaruan yang selalu peka mengkritisi dan mengkritik jalannya pemerintahan menuju jalan kebenaran bernegara, berlandaskan kaidah keilmuan universal yang sesuai konstitusi negara. Anies Baswedan adalah tokoh intelektual level internasional, terpilih dalam 100
tokoh pemikir dunia, standar pemikiran lintas bangsa, referensi dan wawasan luas. Semua karya hasil kerja nyatanya dapat dinilai secara objektif berdasarkan ilmuwan baku yang berbobot universal akademik internasional. Jadi bagi peneliti hasil kerja Anies, terutama para politikus yang berseberangan dengan partai politik pendukung Anies Baswedan, apalagi buzzer bayaran, tentu tidak nyambung. Arah kritiknya sering tidak bermakna. Mencermati beberapa hasil polling pendapat independen akhir-akhir ini mengindikasikan Anies Baswedan mempunyai skor tertinggi, yaitu menurut lembaga survei komersial selalu menempatkan Anies Baswedan masuk jajaran 3 besar. LSM Peace menilai sangatlah tepat apabila Koalisi Perubahan memutuskan menetapkan Anies Baswedan diusung sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Sebagai tambahan bahan pertimbangan ada beberapa hal yang patut dikemukakan. Pertama, Anies Baswedan punya kadar intelektualitas dan wawasan yang berkelas internasional, paling tidak pernah mengenyam pendidikan pasca sarjana di luar negeri. Jadi punya reputasi dan literasi yang memadai. Kedua, jiwa patriotisme dan nasionalismenya sudah terbentuk sejak kecil dari lingkungan keluarganya. Anies lahir dari terah keluarga Baswedan. Kakeknya Air Baswedan adalah pahlawan nasional yang banyak berjasa pada sebelum dan awal kemerdekaan Republik Indonesia. Ia sebagai diplomat yang piawai menggalang dukungan internasional atas pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dan negara-negara Timur Tengah. Sehingga Republik Indonesia yang baru berdiri mendapatkan legitimasi internasional sebagai salah satu syarat berdirinya suatu negara baru. Selanjutnya, A.R. Baswedan juga pernah menjabat Wakil Menteri Perdagangan dan sebagainya yang syarat prestasi. Kesimpulan, sosok Anies Baswedan tidak perlu diragukan lagi komitmen kebangsaan dan loyalitasnya terhadap NKRI. Kondisi negara dan kepemimpinan nasional sekarang ini dinilai sudah jauh dari harapan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya hampir seluruh butir Pancasila sudah ditinggalkan oleh pemerintah sekarang ini. Terutama yang paling mencolok adalah butir persatuan Indonesia. Kondisi masyarakat terbelah menjadi dua kubu akibat penetrasi penerapan politik belah bambu, politik dikotomis diametral, penegakan hukum tebang pilih, terjadi polarisasi yang makin akut. Nampak pemerintah sekarang ini tidak mampu menegakkan sila persatuan Indonesia. Mengacu dialektika zaman Presiden Soekarno dulu, dikatakan masyarakat mengidap demam gontok-gontokan. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran pemimpin yang visioner, mampu mewujudkan kedamaian, menerapkan misi menuju terwujudnya peradaban maju. Pemimpin yang diharapkan membawakan perubahan itu tercermin pada jati diri Anies Baswedan. Kalau disimak narasi Anies Baswedan dalam mewujudkan perubahan peradaban selama memimpin DKI Jakarta, diimplementasikan dalam mewujudkan kerukunan kehidupan umat beragama yang berkeadilan. Anies memahami ciri utama masyarakat Indonesia adalah keberagaman, multi agama, multikultural, multi etnis, multi politik, multi identitas, dan sebagainya. Pokoknya serba multi. Ini adalah suatu keniscayaan. Segala bentuk identitas yang hidup di masyarakat itu untuk bisa menyatu menjadi satu identitas yang padu, yaitu identitas bangsa Indonesia. Hal ini sudah diterapkan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Meski banyak gangguan yang ingin menggagalkan program-program toleransi beragama dan kesetaraan ini, Anies bersikap tegar. Anies tidak mudah terpancing oleh segala rupa kebohongan yang tidak berdasar. Tujuannya hanya sekedar mau bikin gaduh. Hasilnya Anies sukses membangun Jakarta. Sukses Anies di Jakarta sekarang ini sudah siap untuk ditularkan ke seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, diharapkan Anies Rashid Baswedan dapat sukses memenangkan kontestasi Pilpres 2024 sehingga agenda perubahan Indonesia menuju terwujudnya masyarakat
berperadaban maju yang berkeadilan sosial akan membawa persatuan Indonesia dapat terlaksana dengan baik, insya Allah. Mari kita perjuangkan bersama Anies Rashid Baswedan memimpin pengemban amanat rakyat. Sebagai bapak politik beridentitas, membangun toleransi kehidupan umat beragama, kerukunan antar golongan dan suku bangsa, multi etnis yang bersenyawa menjadi satu identitas agung, yaitu menuju tinggi terwujudnya persatuan bangsa Indonesia yang menjadi dambaan kita bersama. Semoga amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bangsa dan patria